Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hubbuhu sallallahu alaihi wasallam husnal asma'i wa karahatuhu qabihaha. Kecintaan Rasulullah SAW pada nama-nama yang baik dan ketidaksukaan Nabi kepada nama-nama yang jelek. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau menyukai nama-nama yang baik dan beliau tidak suka pada nama-nama yang jelek, nama-nama yang buruk. Di dalam hal ini terdapat di sini inilah Nabi SAW itu memuliakan orang-orang Muslim. Beliau tidak mau orang-orang Muslim itu dikenali dengan nama yang jelek atau dipanggil dengan nama yang jelek atau diberi tanda-tanda yang jelek. Ini nama, julukan, kunyah jelek-jelek itu Nabi SAW itu tidak mau. Beliau itu pengennya orang-orang beriman itu mendapatkan nama-nama yang baik, kayak gitu. Jadi dulu kan ada Nabi SAW itu beberapa kali mengganti nama seseorang. Berarti mengganti nama seseorang itu terjadi beberapa kali. Karena Rasulullah SAW itu tidak senang orang itu dengan nama yang uh, yang yang jelek. Ini ada satu orang yang pernah diganti namanya sama Rasulullah SAW. Namanya Hazan. Hazan itu artinya kesedihan. Hazan itu artinya kesedihan. Nabi SAW, jangan ganti nama. Tidak mau. Ini nama orang tua saya. Seumur hidupnya hari penuh kesedihan. Jadi nama itu di situ juga ada bagian daripada doa, sehingga orang itu perlu kalau memberi nama itu dengan nama yang baik. Nah, Imam At-Tabrani dan Abu Ya'la meriwayatkan dari Handalah bin Hizyam. Sungguhnya Rasulullah SAW, beliau dikatakan Rasulullah SAW itu kana yu'jibu ayyud ar-rajul bi ahabbi asma'ihi ilaih wa ahabbi kunyah. Sungguhnya Nabi SAW itu senang kalau ada orang itu dipanggil dengan nama yang paling dia sukai atau dengan kunyah yang paling dia sukai. Kenapa? Karena di dalam kita itu memanggil nama orang dengan nama yang paling dia sukai itu, di situ ada unsur pengagungan, saling cinta, saling nyambung, dan mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Dan Nabi SAW itu juga memerintahkan untuk orang itu memperbaiki nama yang memperindah namanya. Dari Abu Dawud dan Ibn Hibban dalam sahihnya dari Abu Darda. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, Innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Kata Nabi, sesungguhnya engkau itu nanti di hari kiamat, engkau akan dipanggil dengan nama kalian, karena dipanggil dengan nama kalian, dan nama ayah-ayah kalian. Maka perindahlah nama-nama kalian. Perindalah nama-nama kalian, gitu. Jadi perintah untuk nama itu yang bagus, yang baik, gitu. Imam Al-Munawi mengatakan uh, ini tidak ada pertentangan dan hadisnya Imam At-Tabrani. Hadis Imam At-Tabrani itu ada disebutkan nanti dipanggil dengan nama ibu-ibunya. Nama ibu-ibunya. Gitu. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang terlahir dari hasil haram, kan tidak punya nasab ke bapak. Orang itu kadang tidak punya nasab ke bapak. Kalau dia itu dari hubungannya dari hasil yang tidak sah menurut syariat. Hubungan di luar nikah. Hubungan di luar nikah itu tidak intisab. Itu tidak intisab kepada bapak. Begitu. Makanya ada gini. Di antara bukan anak zina itu tidak salah ya, karena
orang tua yang salah, tapi semoga insya Allah yang bertobat pun juga diampuni sama Allah Ta'ala. Kita tidak menyalahkan siapapun, tapi kita bicara hukumnya gini. Anak zina itu berpotensi menghasilkan anak zina lagi. Anak zina itu berpotensi menghasilkan anak zina lagi. Karena apa? Karena pernikahan yang tidak diperhatikan syarat dan ketentuannya. Itu. Contoh, gini. Ini ya. Ada anak zina. Misalkan, maaf, na'udzubillah min dzalik. Laki sama perempuan zina. Zina, hamil. Mau dinikah sama apa? Tetap ini hamil ini terjadi kapan? Sebelum nikah ya kan? Pasti kan anak-anak itu. Yaitu kemudian lahir. Dinikahi misalkan lahir. Anak ini nasabnya ke bapaknya enggak? Enggak. Tapi ditutup rahasia ini, memang harus tutup rahasia harus, tapi konsekuensi fikihnya jangan sampai dilupakan. Ketika anak ini ternyata perempuan dewasa yang nikahkan bapaknya, sah enggak? Enggak sah. Sehingga pernikahan itu enggak sah, jadinya hubungannya apa? Zina. Walaupun karena enggak berdosa, tapi hukumannya jadi ketika ketahuan seperti zina, enggak sah juga. Akhirnya itu terulang. Dan kita semua selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu kata Imam Al-Munawi. Jadi nanti yang anaknya tidak intisab ke bapak, nanti intisabnya ke ibu. Nah, kata Syabtullah Sirajuddin Al-Husaini beliau mengatakan mungkin kurang tepat ya. Karena kalau yang sah nasabnya ke bapak, yang tidak sah nasabnya ke ibu, akhirnya kan kelihatan anak zina dengan yang lainnya. Padahal niatnya kan untuk menutupi, yang jadi justru terbongkar. Mungkin orang itu dipanggil di hari kiamat dengan nama ibunya itu hadisnya dhaif. Sedangkan hadis yang dipanggil dengan nama ayah itu hadisnya sahih. Itu riwayatnya dari Imam Ahmad dan juga dikatakan isnadu jayyid, sanadnya itu kuat bagus, sehingga mungkin dhaif kalau bertentangan dengan sahih. Ketika tidak mungkin bisa digabungkan, maka berarti yang dimenangkan itu sahih. Jadi orang itu memahami nas Al-Quran ataupun hadis itu tidak gampang. Kalau hadis sahih ketemunya sama hadis sahih, sama-sama kuat, gimana bisa digabungkan? Tidak imkanul jam'i. Bisa digabungkan. Kalau misalkan satu sahih satu dhaif, bisa digabungkan tidak? Misalnya bisa digabungkan, ya digabungkan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak bisa digabungkan, ya berarti yang satu harus digugurkan. Mungkin ada keterangan-keterangan yang lainnya. Dari Abi Wahab Al-Jushami, dan beliau itu adalah termasuk sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau berkata, Rasulullah SAW, beliau bersabda, tasammau bi asma'il anbiya. Berilah nama dengan nama-namanya para nabi. Wa ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Paling disukainya nama dari Allah Ta'ala itu Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha, paling jujurnya nama Harith dan Hammam. Paling jujurnya nama. Tapi bukan berarti suruh ngasih nama itu, enggak. Lihat, ini nanti ada maknanya. Wa aqbauha, paling jeleknya nama Harbun wa Murrah. Namanya harb, perang. Murrah itu pahit. Murrah itu pahit. Kata Al-Hafidz Al-Mundhiri, diriwayatkan sama Abu Daud dan juga An-Nasai. Harith dan Hammam itu nama yang paling sahih. Kenapa? Karena Harith itu kerja, kasib, action, beraksi, itu Harith. Hammam itu artinya orang yang berpikir. Hammam itu berpikir terus. Manusia kan masih mikir, mau ini, mau ngelakoni ini, mau ngelakoni. Orang kan pasti berencana terus dalam kehidupannya. Katakan nama ini ada nama yang sesuai dengan maknanya. Karena manusia itu pasti berpikir, saya itu pasti bekerja. Harith dan Hammam begitu. Harith dan Hammam gitu.
Ada pembahasan, nama apa yang paling dusta? Nama yang paling apa? Nama apa yang paling dusta? Khalid, kekal. Ada manusia tidak ada yang kekal. Ini tidak bahas namanya sahabat atau orang hebat, enggak. Pokoknya ada itu apa keterangannya aja dari para ulama. Wal ismul karim yush'aru bi karamatil musamma. Nama mulia itu menunjukkan kemuliaan yang dapat nama. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau terkadang ganti nama yang jelek menjadi nama yang baik. Lalu pernah dari Sayyidina Aisyah beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yughayyirul ismal qabih. Rasulullah SAW itu mengganti nama-nama yang jelek. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya keduanya. Sesungguhnya Umar bin Khattab punya putri namanya panggilnya Asiyah, wanita pendosa. Ganti sama Rasulullah SAW Jamilah. Itu artinya wanita yang baik atau cantik. Riwayat Imam At-Tirmidzi haditsun hasan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bil ikhtisar itu adalah keterangan tentang nama-nama yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama Muhammad ini ada keutamaannya. Nama Muhammad itu ada keutamaan walaupun hadis-hadisnya itu dhaif. Katakan orang itu kalau punya anak laki 3 harus sebaiknya idealnya ada yang namanya Muhammad, atau kalau rumah ada yang namanya Muhammad itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak keterangan-keterangan tapi hadisnya dhaif. Tapi ya bukan hadis palsu, hadis itu masih bisa dipakai. Itu ini akan kita bacakan beberapa ya hadis keutamaan nama Muhammad. Nah, itu di antara ada beberapa keterangan. Ada beberapa keterangan. Di sini disebutkan dari riwayat Abi Umamah Al-Bahili. Abi Umamah Al-Bahili, man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Barang siapa yang punya anak dikasih nama Muhammad karena pengen ambil berkahnya Nabi Muhammad SAW, maka dia dan anaknya itu insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Ini hadisnya memang dhaif. Hadisnya memang dhaif, tapi masih bisa untuk dijadikan pegangan. Dan juga Rasulullah SAW juga pernah mengatakan tasamau bi ismi wala taktanu bi kunyati. Kamu pakai namaku boleh. Tapi kalau kunyah Abul Qasim kunyahnya Nabi jangan dipakai. Dan itu kunyah Nabi SAW itu jangan dipakai selama masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah Nabi wafat ada yang mengatakan kunyah Abul Qasim itu boleh untuk dipakai. Ikhwani rahimakumullah, saudaraku semuanya diberkahi Allah Taala. Tentang masalah nama. Jadi dari keterangan ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya gini. Pilih nama yang baik. Pilih nama yang baik. Dan standar baik itu bukan berdasarkan selera. Tapi karena memang nama itu baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Itu yang pertama. Saya ada cerita terkait nama ini, insya Allah nanti akan saya bacakan, saya sampaikan di akhir. Ini pengalaman ini. Yang kedua adalah ganti nama itu boleh. Ganti nama itu boleh. Kalau nama itu misalkan dirasa kurang baik, maka boleh diganti atau ditambah itu boleh. Pakai selamatan apa enggak? Bebas, monggo bebas itu. Bebas, enggak ada masalah. Pakai selamatan boleh, enggak selamatan boleh ya. Namanya tinggal diganti. Contoh. Misalkan ada orang namanya misalkan ya Ya'jud wa Ma'jud misalkan gitu. Dia enggak tahu, dia dengar-dengar dikira keren. Enggak tahu itu nama fitnah akhir zaman, termasuk makom yang muncul di akhir
akhir zaman, atau keliru misalkan pakai namanya orang yang tidak baik dan lain sebagainya, itu diganti boleh ya, diganti boleh. Dan nama-nama itu pokoknya nama itu kan mengandung doa gitu. Intinya silakan dengan nama-nama yang baik gitu. Saya kalau bahas nama ingat cerita guru saya. Bukan berarti nama ini jelek loh ya, cuma ini kan cerita aja untuk selingan biar tidak ngantuk. Dulu guru saya itu pernah ketemu pasangan suami istri muda. Istri muda waktu itu di kereta akhirnya ngobrol-ngobrol. Istri itu kalau manggil suaminya Mas Dino. Mas Dino. Akhirnya ngobrol terus habis itu terakhir ngasih kartu nama. Kata namanya Ngadino. Panggilannya Mas Dino. Enggak apa-apa. Boleh itu. Itu tidak ada masalah gitu itu. Kan pokoknya diatur aja panggilannya yang baik. Yang tentang nama. Jadi merubah nama itu boleh. Tentang nama gini. Saya tuh masih ingat tahunnya aja, saya masih ingat. Insya Allah tuh tahunnya tahun 2007 itu. Saya masih kuliah. Waktu itu ayah saya kedatangan tamu. Tamunya ini seorang haji ya kiai punya menantu. Waktu itu baru dapat cucu. Ini kiainya sama menantunya ini. Baru dapat cucu. Ada konflik. Karena yang kiainya pengen ngasih nama. Punya nama. Yang menantunya ini karena ngefans sama artis mau ngasih nama artis itu. Dan tidak mau tahu. Akhirnya datang ke abah saya untuk minta ditengahi gitu. Ini gimana? Akhirnya setelah itu selesai. Yang ayahnya, yang kiainya ngomong, Rambo ngalasannya gini nih, selesai. Habis itu menantu yang ngomong gini selesai. Setelah itu bahasa saya gini. Nama itu sebenarnya apapun kan selama tujuannya baik juga insya Allah baik. Tapi kamu harus tahu kalau kamu kasih nama anakmu dengan nama artis, iya sekarang ngetop. 5 tahun lagi dia sudah tidak ngetop. Itu satu. Yang kedua, iya kalau dia selamat lalu dia kena kasus. Gimana? Akhirnya mikir. Lalu kasih nama-nama ulama ini sudah terbukti dalam hidup punya kontribusi nyata di masyarakat, orangnya soleh, dan wafatnya pun husnul khatimah. Mungkin kasih nama ulama itu lebih pas. Akhirnya mau Zahdil. Dan subhanallah, tidak lama setelah itu artis yang namanya mau dikasihkan. Artisnya itu namanya langka, cuma itu hanya namanya dia aja dalam dunia entertain saat itu. Kena kasusnya memalukan, video porno. Coba jadi dikasih nama itu, kapan tidak bingung akhirnya. Saya nebak-nebak nama artis siapa. Keliru saya tadi nyebutkan tahun tadi. Pokoknya tidak usah nebak-nebak nama artisnya siapa. Pokoknya tidak lama setelah itu ada kasus begitu. Akhirnya terjadi yang seperti itu. Oke, kasih nama yang baik, insya Allah nama itu bagian daripada doa. Namanya bagian doa. Kasih nama misalkan Sahlun atau Sahilun atau Hasanun atau apa itu, Masya Allah Hasan, Masya Allah semuanya urusannya baik. Insya Allah wallahu a'lam bishawab.